3, saya kira nanti tidak banyak perubahan-perubahan, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, bahkan menyesuaikan kalau yang blended, ya, kalau yang luring sesuai GP aja pertemuannya, sehingga tidak bermasalah kalau katakan satu pertemuan 3 kali 45 menit tidak apa-apa, ya 3 kali 40 tidak apa-apa, sehingga itu nanti harapannya waktu PPL itu kan terwujud. Tapi kalau pelaksanaan kegiatan seperti kemarin, ya uji kompre nanti dengan imajiner dan monolog, ya itu tambah cepat waktunya nanti. Sehingga kalau Pak Darso menyampaikan bagi 3 bagian yang besar, pendahuluan, B, inti, C, penutup. Itu harus ada penutup, mulai A, memberikan membuka pelajaran tidak usah terlalu lama. Singkat, padat, jelas, tercakup semua. Itu pentingnya. Tidak usah dibuat ya ditambahi bumbu-bumbu. Ya baik, kita supaya nasionalisme kita muncul, nyanyikan Indonesia Raya. Kalau melalui tab maya seperti ini, untuk keseragaman, untuk keserempaan, tidak mungkin bisa. Karena tergantung dari jaringan. Ya, kecuali kalau PTM, siap gerak, nyanyi, ya silakan. Tapi kalau saya sarankan pada teman-teman, karena kita bukan guru ya kesenian, ya sehingga tidak perlu terlalu menonjol dan terlalu setiap hari dimunculkan itu. Kasih patriot semangat supaya memotivasi mereka bagaimana. Ya yel boleh. Ya, tapi jangan terlena terlalu lama. Kemarin dengan lagu waktu berteaching dengan lagu Indonesia Raya, wis telinga saya mulai ya berontak. Sudah keseragaman bernyanyinya tidak bersama, yang satu nyanyi, yang sana suara laptopnya sudah mendahului dan sebagainya. Nah ini menjadikan kebisingan sehingga telinga saya berontak kemarin tuh. Ya berontak, betul berontak. Ya itu kalau menurut Pak Darso tidak perlu terlalu ditonjolkan. Cukup dengan yel-yel, ya dengan yel-yel silakan. Selamat pagi, pagi-pagi. Luar biasa, mau seperti itu. NKRI harga mati, mama seperti itu. Ya, enggak masalah. Ya, seperti itu. Ya, karena terkait dengan kalau di jadwal Mas, refleksi dokumen 1 ya, perancangan 1 ya. Ya, pagi ini refleksi perancangan 1, kemudian di siang sampai sore 2 dan 3. Ya, kalau 1 saya kira sudah, tapi saya belum tahu wujudnya. Perubahan-perubahan sampai di mana. Contohnya seperti Mbak Vita. Kemarin 1 materi indikator hanya 2. Passing bawah. Ya, secara pengetahuan dan praktek. Nah, tapi langkah-langkahnya itu yang penting. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana dalam mengembangkan saat nanti di M3. Nah, itu saya takutnya di situ. Walaupun kita daring, tetapi yang dimunculkan daring adalah bagaimana PPL, PJPL-nya. Nah, langkah-langkah itu berupa apa? Berupa tagihan portofolio. Yang tabletnya nanti dijelaskan secara detail. Nah itu 1 nanti saudara lakukan ini, 2 ini, 3 ini, 4. Nah, ini sering saya ingatkan kepada teman-teman. Ya. Namun masih ada yang ya inilah ya, bagusnya kalau kita Mas Elias, Mbak Vita dengar suara Pak Darso? Hilang lagi. Ya, Mas Elias, halo. Mas Ilyas Muhammad Satriono, suaranya bising. Ya, dengar suara saya, Mas Ilyas? Dengar, Pak. Ya, oke. Ini Mbak Vita yang berpengaruh ini. Mbak Vita gimana, Mbak Vita? Enggak bisa suaranya, Mbak. Teman-teman enggak semangat kalau enggak ada suaranya Mbak Vita.
Dan Assalamualaikum. Bu Vita kalau bisa tekan mic-nya dulu Bu, ada pilihan di situ di samping mic harapan. Oke, baik teman-teman, saya kira itu sehingga di dokumen 1 saya kira perlu nanti perubahan-perubahan. Sudah Pak, saya ganti dan saya perbaiki sehingga sesuai dengan masukan-masukan dari teman-teman. Jadi gitu ya langkahnya ya Mas Hasan ya, supaya praktis tidak terlalu apa, membesarkan nih langkah berarti ini indikator saya ini IPK-nya ini tujuan pembelajaran. Tolong sesuai kesepakatan kemarin banyak masukan-masukan dari yang lainnya mengandung atau unsur ya dari prinsip A, B, C, D. Ya itu. Kemudian langkah-langkah pengembangannya kalau touring tetap ya jabarkan proses pembelajarannya dengan variasi-variasi pembelajarannya bagaimana supaya jelas. Ya, tapi dalam menjalankan ke M berikutnya silakan untuk bisa dikawal dalam arti apa? Oh kalau M4 mengasosiasi, apa sih yang dimaksud mengasosiasi? Silakan mereka sudah bisa membandingkan artinya apa? Mereka bisa mengevaluasi antara mereka sendiri, dirinya sendiri, dan mengamati temannya. Nah, itu pentingnya. Nah, dasarnya apa? Mereka akan bisa mengungkapkan secara detail keseluruhan bahwa menurut ini adalah ini. Kakinya bagus, keseimbangannya, tangannya lurus, impact-nya. Nah, mereka itu jabarannya seperti itu. Ya, namun dari perjalanan kegiatan di daring ternyata 1-2 yang sudah memenuhi persyaratan di atas 90% dalam penentuan kapasitas kemampuannya, memahami maksud saya. Ya, namanya pretest ya sebelum dibocori materi. Ya, setelah persepsi pretest. Di sana hari ini bola besar, jangan bola besar di subnya disebutkan. Bola besar nanti mengirim bola ini besar sepak bola jangan. Sehingga nanti dalam menyampaikan pretest dengan lisan pun juga mudah. Apa yang ada dalam unsur-unsur permainan sepak bola sudah mereka ada giring, ada passing, ada nembak, shooting, ada nyundul dan sebagainya. Mereka mesti ada nyebut salah satu atau salah dua yang materinya akan kita bawa. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Sampai di mana dia perhatiannya setelah guru menyampaikan itu. Sampai di mana dia pemahamannya. Sampai di mana dia menyimak. Guru tujuan hari ini dengan yang melalui pembelajaran ini harapkan nanti Anda bisa ini, mampu ini, dapat ini dan sebagainya. Itulah yang diharapkan di dalam seperti apa yang sudah kemarin dikirim ke saya, punya Mas Hasan saya baca sangat lengkap. Ya, lengkap, menarik sehingga wah kalau seperti itu terhadap kita sendiri, wah pekerjaan Purapi ini input nanti akan implementasi di lapangan juga akan bagus juga. Beda kalau asal comot ya ngopi paste, ngopi paste tapi nggak tahu maknanya. Ini yang menjadi permasalahan sehingga nanti akan menjadi kacau balau saat ya praktek di lapangan. Nah, ciri-ciri khas orang-orang lapangan itu kadang administrasinya itu ya kurang bagus atau amburadul. Apalagi kalau sudah semester kenaikan. Guru penjas biasanya nilainya, nilai akhirnya, nilai rapotnya biasanya ya selalu bertengkar dengan wali kelas. Arif, nilainya kapan diserahkan? Besok Bu, besok. Karena nggak punya data. Akhirnya nilai akhirnya ya seperti itu. Orang-orang yang ahli ngaji itu
Ya, ahli ngaji. Bukan ahli ngaji dalam Al-Quran, tapi ngarang biji. Tahu biji, Mas Hasan? Tahu biji, Mas Azhar? Ngarang biji itu memberi nilai seenaknya sendiri. Jadi istilahnya, oh kita tonggoku. Padahal di data kita tidak punya. Karena tangganya, kita kasih 85. Enggak kenal itu akhirnya. Nah ini yang jadi ya, subjektivitasnya nggak ada. Kalau kita punya data tiap materi, meskipun secara sederhana, referensi yang kita berikan, nanti kita punya data yang kuat. Ya, kalau diajak rapat di sekolah bersama guru, diem aja di ruangan rapat. Tapi udah di luar rapat, ngomongnya banyak. Oh, kok kelas pelanggan ini. Nah, itu yang jadi problem. Ya, ini yang biasa terjadi pada, namun di kelas ini tidak ada yang begitu. Tidak ada yang terlambat menyerahkan nilai, tidak ada yang terlambat masuk ya kelas dalam membelajarkan materinya, selalu on time. Ya, itu atau ada cara lain, Mas Hasan, Mas Arif, Mas Azhar, Mas Ilyas, Mbak Vita, untuk hari ini kegiatan dokumen 1, 2, 3 sudah harus dimunculkan lagi bahwa kalau kemarin sudah saya perbaiki. Cuma yang dokumen 2 yang Pak Darso tidak tahu. Karena dokumen 2 bukan dengan Pak Darso. Gitu ya. Itu ada cara. Bagaimana ya, Mas Hasan, Mas Arif? Caranya gimana? Ini sama seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi masing-masing mahasiswa membuka dokumen, misalnya dokumen 1, kemudian menyebutkan apa-apa kemarin jadi masukan temannya, dilihatkan apakah sudah diubah atau tidak, Pak. Ya, termasuk mulai dari ya, pengambilan KI, indikator, KD indikatornya ya, sesuai enggak itu. Ya, saya kira itu. Saya setuju. Ini mana Mbak Vita suaranya, Mbak Vita, ayo kasih semangat temannya Mbak. Kok hilang tuh Mbak Vita suaranya? Halo Mbak Vita? Aduh, gimana? Nggak bisa nanti. Nah seperti dengan ABK nanti saya ngomong. Ayo Mbak, di restart dulu Mbak, nggak bisa. Di restart dulu laptopnya. Oke, sudah. Udah, kalau gitu, mohon maaf, Pak Daso ngopi dulu, biar gak gagal paham, karena hari ini suaranya Mbak Vita terkunci. Mbak Vita radang tenggorokan kelihatannya. Aduh, mampus nih. Ngopi dulu ya. Oke. Azhar, kasih tahu Azhar. Ya. Kasih tahu cara. Pak Azhar, gimana caranya? Ya, silakan. Di gambar mic itu, Bu Pita, di gambar mic itu kan ada harapannya ke atas itu sampingnya, ada pilihan beberapa speaker dan mic di situ. Share screen saja Pak Azhar, share screen. Ya, pakai telepon Pak Azhar biar. Kalau nggak ada suaranya Mbak Vita nih, kita nggak semangat. Iya, tapi kan ya, kelihatan di layar. Kelihatan di layar, tapi kan komunikasi seperti dengan ABK nanti. Ya. Ya. Ya, baik kalau gitu saya persilakan Mas Hasan dulu untuk sebagai provider depan untuk bisa tampil supaya nanti di dokumen 1 ini ya, kemudian kalau dokumen 2, 3, 1 dulu aja ya. Nanti siang kita 2 dan 3. Ya Pak. 1 dulu, silakan Mas Hasan. Ya. Tidak bisa share screen Pak, tidak diizinkan hostnya. Masih tidak diizinkan hostnya Pak. Oh, Mas Andi di sana kah? Halo Mas Andi. Untuk share screen tidak bisa sebentar. Oh, disable partisipan. Oke. Cek belnya mati ini kok, nggak jelas ini. Bentar.
Ya harus disable ya. Mas Adi, untuk share screen kok nggak bisa, Mas? Disable, disable participant screen sharing, nggak bisa. Yang gambar panah ya, Mas. Share screen. Udah. Coba Mas Hasan, bisa nggak? Masih belum, Pak. Masih belum. Itu hanya untuk host. Partisipan, Mas. Untuk host itu, partisipannya. Itu masih untuk hostnya, Pak. Untuk partisipan belum bisa. Advanced sharing option, multiple participant. Nggak bisa. Padahal dikasih multiple participant ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Sudah belum, Mas? Sudah, Pak. Oke. Ya. Katanya sudah, Mas. Ya, silakan Mas Hasan. Coba. Oke, sudah Mas Adi. Sudah bisa, partisipan sudah. Ya, Iya, Pak. Oke, kelihatan jelas, cerah. Ya. Jadi itu sementara untuk hari ini, pagi ini kita dokumen 1 ya. Dokumen 1 ada 5 muatannya. Ya. Ini yang dikirim saya, RPP dulu Mas Hasan, silakan. Yang diganti masukkan ke mana apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatannya, kali ini saya akan coba mereview RPP dan perangkat-perangkat yang lain telah diberi masukan oleh dosen dan teman-teman yang lain. Oke, untuk pertama kemarin di Pak Arief memberikan masukan tentang tujuan pembelajaran. Itu kemarin kurang ABCD, sekarang sudah saya lengkapi tujuan pembelajarannya menjadi ABCD kemarin ya sudah. Kemudian untuk yang lain-lain ini sudah juga metode pembelajaran, pendekatan, kemudian media pembelajarannya, modul pembelajaran, problem based learning, lagi kemarin ya. Mungkin untuk sumber belajar kemarin tidak ada link-linknya, sekarang sudah saya tampilkan linknya biar siapapun yang membacanya nanti bisa buka video atau media pelajaran yang telah saya buat. Kemudian di langkah-langkah pembelajarannya kemarin mendapat masukan dari Pak Darso, itu mesti ada pretestnya, sudah saya berikan pretestnya di kegiatan awal, di kegiatan orientasi peserta didik ini. Jadi guru bertanya secara lisan bagaimana cara megang peluru dan pelajaran tolak peluru, kemudian bagaimana langkah-langkah melakukan tolakan dalam pelajaran tolak peluru. Kemudian yang lain saya rasa kemarin sudah tidak ada lagi yang untuk RPP, karena hanya itu saja yang kemarin dapat masukan. Untuk langkah-langkah pelajarannya sudah saya kembangkan kemarin dari pemanasan menggunakan game, kemudian melaksanakan pembelajaran tolak peluru tanpa bola dulu, tanpa peluru dulu, kemudian langkah selanjutnya dilaksanakan masing-masing berindividu. Kemarin ada satu mengamati, satu melaksanakan tolak peluru, dan terakhir diberi kompetisi masing-masing siswa
melaksanakan tolak peluru jauh-jauhan, sampai yang jauh. Namun guru tidak menilai hasil jauh tidaknya, menilai hanya eh, benar atau keterampilan siswa. Keterampilan siswanya yang melakukan, bukan jauh atau tidak, atau benar atau salah gerakan tersebut. Kemudian di kegiatan penutup juga kemarin eh, saya belum memberi post test, kemudian Pak Darso memberi masukan agar ditambahkan post test dan sudah saya tambahkan. Ini di poin 4, guru memberikan post test kepada peserta didik, menanyakan apa yang telah ditanyakan di tes. Kemudian teknik nilainya tidak ada kemudian dimasukkan apa ya kemarin, salah saya media tidak ada, hanya di bahan ajar kemarin Pak Darso minta mempercantik, saya sudah coba untuk mempercantik media tampilannya. ya Pak, tampilannya diperbaiki, sudah saya perbaiki. Untuk media pelajaran pertama mungkin tidak sebaik tampilan media 2 atau 3, karena yang pertama ini kan masih coba-coba, kemudian masih mencari mana baiknya. Kemudian di kedua dan ketiga sudah saya kembangkan sehingga hasilnya lebih baik. Ya, yang di dokumen 1 hanya seperti ini tampilannya, mungkin kurang menarik lah. Namun di tampilan kedua dan ketiga sudah saya coba berikan seni, kemudian saya ganti backgroundnya dengan background yang lebih cerah, sehingga anak-anak tertarik untuk membaca bahan ajar yang telah saya susun. Ini juga kemarin Pak Darso memasukkan di bahan ajar juga ditampilkan pengembangan langkah-langkah pembelajarannya. Kemarin kan saya hanya menampilkan gerakan sesuai IPK, namun di sini telah saya sampaikan aktivitas siswanya bagaimana saat di lapangan, seperti tadi dilaksanakan di tempat dulu, kemudian satu mengamati, satu mempraktikkan, kemudian terakhir nanti adanya kompetisi. Itu terakhir ada kompetisi. Kemudian kemarin juga dapat masukan dari teman-teman untuk rangkumannya jangan tidak ada kaitannya dengan media yang dibuat. Sudah saya masukkan pengertian tolak peluru serta prinsip-prinsip dasar tolak peluru. Jadi sudah sesuai dengan apa yang jadi masukan teman-teman. Kemudian untuk data persangka, kemudian SKPD. Kemarin yang menjadi masukan Pak Darso itu tambahan informasi pendukung. Jadi kemarin saya belum ada informasi pendukungnya, sekarang sudah saya tampilkan informasi pendukungnya, sudah saya tambahkan. Yang lain-lain tidak ada lagi masukan dari teman-teman, karena teman-teman kemarin bilangnya sudah lengkap. LKPD 1, ini LKPD 2. Kemudian yang ketiga, instrumen penilaian yang terakhir, penilaian kemarin di ya diberi masukan kemarin belum jelas gambar pertempurannya A, B, C itu gimana. Sekarang kemarin masih dalam apa tidak ada nilainya, sekarang sudah saya tambahkan. Untuk nilai C itu berapa rentang skornya, B itu berapa rentang skornya, kemudian A itu berapa rentang skornya, sudah saya berikan tambahan. Ini pengamatan sikap sosial juga saya sudah tambahkan. Kemudian pengetahuan kemarin untuk soal esainya hanya 2 soal kemarin, belum ada kisi-kisinya, belum seperti ini, namun setelah diberi masukan oleh Pak Arif, kisi-kisinya saya ubah jadi lebih lengkap, ada KD, ada IPK, ada detail soal, ada level kognitif, kemudian detail soal, jumlah soal, dan nomor soalnya. Ini
jawabannya juga sudah Tidak ada. sampilan, tidak ada masukan dari teman-teman Pak. Demikian Pak. Ya, You. saya kira Mas Hasan lengkap, ya, mulai RPP, mulai nanti jangan lupa dalam penempatan saya hubungkan dengan kisi-kisi instrumen uji kinerja itu sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran sudah harus preteks itu dimunculkan, walaupun lesan. Jangan salah nanti dalam artinya. Halo, dengar ya Mas? Dengar Pak. Ya, jadi jangan salah itu nanti saya dengar. Kemudian ada lengkapnya lagi, ada latihan-latihan dibagi dalam langkah-langkah pembelajarannya dari pendekatannya. Nanti saya ingin tahu, saya dulu tadi dalam menolak itu pendekatannya bagaimana. Saya perlu untuk nanti Mas Hasan jangan sampai atau yang lainnya jangan sampai kalau sedu tanpa memerlukan alat. Kalau memerlukan alat mungkin banyak, kalau yang normal, tapi kalau tidak, kalau pendekatan dengan sedu itu harus semua. Pendekatan klasik, ya, pendekatan klasikal. Oke, jaga jarak aman, jaga sentuhan, tangan, 1 ini, 2 ini, 3 ya. Itu akan lebih menarik kalau mereka nanti diberi tekanan-tekanan untuk bersama-sama menghitung ya. Awas ya, menghitung. Paham maksudnya? Nah ini nanti akan muncul motivasi, stimulus yang diberikan oleh guru itu muncul. Oh iya ternyata ramai juga ya. Nah 1 bola, 2 mau gini, 1 di sini, 1, 2 tangannya gini, 3 maunya, 4 ya dorong atau nolak dan sebagainya. 2 lagi, 1, 2, makanya 2 kali 3 kali, sekarang dengan ini dan sebagainya. Inilah harapan-harapan dalam langkah-langkah pengembangan pembelajarannya sehingga guru nanti di dalam proses PTM itu tidak akan kehabisan bahan ajar. Saya yakin ya sehingga makin mudah untuk menciptakan pembelajaran berbasis masalah itu bagaimana nanti. Kalau proyek apa? Dia sudah bisa menciptakan itu, dia sudah bisa proyek juga itu, proyek bisa menganalisa, bisa itu. Nah, disinilah kadang-kadang dalam proses itu kita hanya terpancang dengan IPK. Dan nanti kalau hanya 1 pasti bawah. Kalau PTN bagaimana nanti? Kalau nggak ada langkah-langkah pengembangan, kemudian variasi pembelajarannya. Variasi. Kalau di sini cuma yang di atas salah satu nomor atau tik tadi ada. Nanti Mas Hasan tadi kalau nggak salah di atas di RPP itu nggak salah menyebutkan apa ya? Ada tik bukan nomor tapi apa? Langsung apa ya? Langsung nomor lempar. Tapi tidak apa-apa, hampir sama sebenarnya pengertiannya. Tapi kalau saya salah satu nomor di hari ini kita akan membahas petik tentang itu teknik dasar permainan tolak. bola voli. Yaitu Saya kira dan ini juga sudah lengkap. fasilitas. Saya kira teman-teman juga mengikuti bagaimana intinya dalam pelaksanaan pembelajaran itu yang utama adalah di inti, apalagi ini yang dimasukkan dalam RPP Mas Hasan ini intinya 90 menit. 91 jam setengah loh, bayang loh nanti. Bagaimana 90 setengah? 1 jam setengah ini kalau kita tak punya bahan aja, tidak bisa mengembangkan. Yang terjadi akhirnya tawar-menawar. Siswanya tidak bergerak, gurunya bingung habisnya apa diberikan, habis ini bagaimana. Padahal guru sudah harus tuntut, oh nanti habis ini saya ini, habis ini saya bagi ini, habis ini. Itu sudah otomatis dalam pemikiran guru dan memutuskan, habis ini ya, ini. AB kumpul di 1, bagi 2. CD di 1, bagi 2 dan sebagainya. Nah ini satu reaksi guru bagaimana saat memikir. Atau kelompok A karena jumlahnya banyak, ketua kelompok 1 datang mari sini, dan mereka suruh berpegang peran, mengambil peran dari kelompoknya. Itu pembelajaran kooperatif yang sangat efektif dibanding guru masuk ke stop, kumpul lagi, kerjakan lagi, stop. Nah ini yang tidak praktis. Paham ya maksudnya Pak Jarso? Paham nanti? Mas Hasan, Mas Arif, Mas Hasan. Jadi itu ya.
Ya, kooperatif pun juga harus kita praktis. Jangan selalu menghentikan aktivitas siswa ya karena ada tidak benar, dihentikan semua, tidak. Kelompok mana atau siswa mana yang enggak ya, yang belum mampu, dekati secara individu. Ya, dekati secara kelompok atau panggil ketua kelompoknya. Stop, kelompok, mari. Ini kerjakan. Jadi inilah sistem-sistem dalam pengembangan pembelajaran di abad 21 ini sehingga nanti enggak top down atau enggak teacher center. Harapannya student center, guru bicara, siswa yang melakukan pekerjaannya itu. Kerjakan, panggil ketua kelompok. Ada yang salah satu kalau individual sepatnya yang kurang mampu dekati. Enggak sama dengan temannya, enggak ya. Jadi itu dalam langkah-langkah belum variasi gerakan. Bermain nanti variasinya gimana, kelompoknya berapa dibagi, habis dari sini mana. Itulah harapannya. Diharapkan nanti akan muncul pada kegiatan PPG Pracap ini. Gitu ya teman-teman. Ya, saya kira Mas Hasan, saya kira ini sudah ya tidak bisa diungkit lagi dan luar biasa. Dan kemarin saya juga baca, maka saya ingat rasa nomor atau tik mestinya gitu. Nomor atau tik, nomor lebar tolak atau nomor tolak sebagainya. Harus sama. Ya. Baik, saya kira itu Mas Hasan sudah. Mas Arif, silakan. Yang siap dimonitor aja panggil. Dokumen satu Mas Arif. Siap belum? Halo Mas Arif. Ya, silakan. Oke, dari RPP, ya. Ya. Iya, iya, betul. Aku jelas juga. Ini loh jelas wadang pior gitu. Ya, memang mahal sum. Memang harganya mahal sum memang. Iya, iya. Ya, silakan Mas. Mas Arif coba di inti pembelajaran tadi Mas Arif. Langkah-langkah saintifiknya ada nggak?
inti. Oke. Oh ya, yuk. Oke. Lanjut, lanjut. Variasi gimana Pak? Variasi pembelajarannya, katakanlah dua kelompok berhadapan, variasi gerakan habis passing, ya lari kemana, itu harapan saya itu dikembangkan saat PPKM itu penting. Ya, yang pasti jangan ngumpul anak yang punya keterampilan di atas semua. Nah, berkembang bersama, ya berkembang bersama. Jadi yang intinya begini, supaya nanti jangan sampai untuk merefleksi gerakan poli passing itu aja, tapi langkah-langkah pembelajarannya sebagai guru PJOK, kepenjatannya apa yang harus kita, kalau definisi pendidikan jasmani adalah ini, melakukan aktivitas gerak, lari, lebar fisik, matang dengan kegiatan fisik, itu yang perlu dicermati. Ya, oke, saya kira setuju. Ya, lanjut, Mas.
Ya. Nah, cuma ini Mas Arif, saya tadi melihat sepintas kesimpulan cara teknik passing mereka. Saya menjelaskan cara melakukan passing di bawah. Cara bejat itu aja. Kalau selalu menekankan pada teknik. Ya, ingat bahwa di dalam penjelasan dalam proses, walaupun dia namanya nekuk, tapi kalau kita menjelaskan cara detailnya adalah langkah-langkah melakukan gerakan passing itu langkah pertama kaki seimbang, langkah kedua tangannya lurus. Nah, itu nanti biar mereka yang memecahkan sehingga kalimat teknik itu jangan terlalu dimunculkan. Walau sumber-sumber kita dari mereka-mereka yang sudah guru besar, yang dulu zaman dulu mereka membuat ini kelompok Pokja untuk mengembangkan kebiasaan yang masih jalan teknik. Nah, tapi kalau kita dalam implementasi di lapangan, ayo dalam melakukan passing bawah, ayo dalam melakukan passing dead fast seperti ini loh. Nanti kalau kita berpanjang dengan teknik dasar gerakan passing bawah, nanti akhirnya kita akan memposisikan kita sebagai pelatih. Mau nggak mau sadar akan otomatisasi. Tapi kalau dasar atau cara melakukan passing bawah, gerakan-gerakan passing bawah, gerakan passing atas bola voli, ya servis ya dengan bola passing servis atas, silakan seperti itu. Ya ini sudah mulai harus dibiasakan dengan pedagogik, didaktik dan metodiknya. Belajar mengajar. Ya, silakan. Nol kecuali kalau mereka nggak ikut, nggak masuk, ikut tapi dia nggak mau, ya nggak ada nilai, nggak ada dipanggil. Ini kan kosong, berarti dia nggak ikut. Sampai ada dia. Silakan. Nah, yang pasti kalau kuncinya tidak ada Mas Guru nanti akhirnya nggak mau ngoreksi. Satu, mulai kunci, kemudian kedua terlambat nilai. Akhirnya karena tagih wali kelas, wali murid wali kelas ya itu nanti. Ya ini kan udah, tapi penekanan pada siswa ya jangan melihat jujur seperti disampaikan Mas tadi kemarin. Sekarang, ya silakan terus. Hmm. Hmm. Oke.
Jawaban ada. Ya, Mas Arif juga sudah lengkap, namun saya tanyakan kembali sekali lagi Mas Arif. Tadi dalam inti pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudah lengkap ya. Ada berapa latihan, Mas? Di dalam inti pembelajaran, ranah ya, psikomotor, ada berapa latihannya? Oh ya, oke. Hmm, 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 hmm. Ya, oke. Oke, yang penting itu supaya apa? Jadi kalau siswa digerakkan dengan berkelompok, dengan tapi serentak, itu mereka nggak akan bosan, nggak akan menunggu. Mari ini apa guru ini jelas enggak lah. Ini harapan saya, jangan sampai ada jeda yang terlalu lama, ya sehingga habisnya apa? Habisnya apa? Akhirnya siswa itu sudah mulai resah, yang mulai resah sehingga nanti akan terkait dengan pelaksanaan pendidikan sendiri. Waktu masih banyak, tidak. Pak guru yo main saja, mesti gitu nanti. Padahal itu skenario kita yang mendirikan, kita sebagai moderator, kita sebagai ya apa itu produsernya harus betul-betul kita bisa mengendalikan mereka. Dalam arti bukan berarti kita harus selalu memberikan, tapi kita harus bagaimana supaya efektif dalam menjalankan praktek dalam ranah psikomotornya. Itu penting. Saya kira setuju, ini yang diharapkan sehingga nanti yang lainnya juga seperti ini, punya Mas Hasan, punya Mas Arif, sudah luar biasa. Nah, akhir kegiatan ini satu file harus kirim saya belum punya bukti, yang sudah kirim ke saya Mas Hasan, yang lainnya belum. Siap Mas Arif ya, nanti satu file diberikan satu file kirim ke saya, isinya 5 ini, RPP. Oke, saya kira itu. Lanjut ke Mas Azhar. Ya Pak. Yo. Mas Azhar, silakan. Nanti kalau ada masukan lagi, tambah lama. Silakan Mas Azhar. Baik Pak. Mungkin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil rangka dokumen 1 yang sudah dikoreksi oleh Pak dosen dan teman-teman. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran dulu tidak ada unsur ABCD-nya. Ini saya sudah masukkan Pak, audience, behavior dan degree. Ini sudah saya masukkan di tujuan pembelajaran. Terkait dengan materi juga, kemarin kan saya ikut di LPP dari SD karena ternyata setelah disampaikan bahwa materi pembelajaran di SMA, SMK itu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi saya tambahkan. Kemudian kemarin juga di sini saya ingat saya masukkan model, bahkan 2 model dalam satu RPP, problem based learning dan project based learning. Di sini saya kan di problem saja. Kemudian kemarin juga saya tidak memberikan pretest dalam RPP. Nah, sekarang saya memberikan pretest di sini, kegiatan pendahuluan atau orientasinya. Kemudian penilaian kemarin juga disampaikan saya menghilangkan perbedaan sikap karena saya kemarin kan penilaian sikap itu ada di
novel agama dan PKN. Nah, di sini disuruh memasukkan penilaian sikap, jadi saya masukkan juga penilaian sikap, kemudian dan penilaian. Dan untuk materi ajar atau bahan ajar, ini saya berikan materi ajar di sini dan saya sertakan juga link terkait dengan materi ajar yang setiap materi yang diberikan saya sertakan link untuk jadikan referensi. Kemarin ada link Pak. Selanjutnya sumatif juga diberikan beserta kemarin kan ada kunci jawaban untuk sumatif. Ini saya berikan kunci jawaban supaya lebih memudahkan. Dan untuk LKPD seperti ini. Nah, untuk LKPD kemarin saya tidak mencantumkan kriteria jawaban yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada LKPD di atas ini. Saya hanya memasukkan soal dan ada kunci jawaban setelah dikoreksi oleh Pak dosen dan teman-teman. Ternyata kita harus memasukkan kunci jawaban atau kriteria jawaban terkait dengan pertanyaan di LKPD tersebut. Di instrumen, nah di sini kemarin kan saya langsung penilaian keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, saya tidak memberikan penilaian sikap karena dulu asumsi saya bahwa penilaian sikap itu hanya dilakukan oleh guru agama dan guru PKN. Tapi setelah diberikan masukan, diberikan pemahaman, ternyata kita perlu penilaian sikap sesuai dengan yang disampaikan Pak Darso. Tidak mungkin guru PKN atau guru agama ke lapangan untuk menilai sikap. Ya, Mas Azhar, itu Ya, sudah ada perubahan kembali. Memang dengan munculnya baru kurikulum K13 kemarin, kalau ranah spiritual, memang itu guru agama PAI yang bertanggung jawab. Kemudian ranah perilaku afektif itu yang berlaku, yang awasi secara penuh adalah guru PKN. Namun setelah terjadinya satu perubahan masukan-masukan oleh teman-teman yang di lapangan ke menteri, akhirnya dikembalikan kembali. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga pure kalau di lapangan ya kita bisa menjawab. Jadi itu sehingga spiritual pun kemudian afektif pun juga kita yang bertanggung jawab dengan pengamatan tadi. Jelas ya Mas ya, ada perubahan misal. Memang dulu itu seperti jadi itu wajib hukumnya untuk kita. Ya, silakan Mas. Terus lanjut. Pak, saya lanjut. Dan di sini ada rubrik penilaian untuk penilaian sikapnya, spiritualnya juga sudah saya masukkan. Penilaian pengetahuan juga kemarin saya tidak sempat buat. Recording stopped. Saya tidak sempat buat kisi-kisi. Sekarang saya masukkan di kisi-kisi terkait dengan soalnya, dan tentu saya masukkan juga kunci jawabannya. Untuk penilaian keterampilan Recording in progress. juga ada di sini saya masukkan kriteria penilaiannya sesuai dengan kemarin yang disampaikan di Pak Darso bahwa skor 3 itu ketika dia bagaimana, skor 2 itu ketika siswa bagaimana. Kemarin kan saya tidak cantumkan, sekarang saya cantumkan di sini kalau skor 3 itu dia melakukan kriteria sikap awal ini. Kalau misalnya dia hanya menerapkan 2 dari 3 kriteria di penilaian ini. Begitu seterusnya, dan ada pengeluaran setiap materi ketika lain rubrik untuk menendang, lain rubrik untuk menangkis, lain rubrik untuk memukul. Selanjutnya di sini setelah LKPD ada lembar evaluasi atau tes evaluasi terkait materi yang diajarkan berdasarkan kisi-kisi pada instrumen yang saya buat, Pak. Ya, mungkin itu Pak.
saya Pak. Itu ya Pak, SMK ya? SMK apa? Iya Pak, SMK Pak. SMK ini soalnya apa? Pilihan tunggal apa ganda? Pilihan ganda Pak. Hmm. Pilihan ganda Pak. Jadi ada silang. Ini kalau menurut teman yang lain tunggal apa pilihan tunggal apa ganda ini? Enggak, soalnya untuk SMK ini udah masuk ke ranah C apa ini? C berapa ini? Coba yang lainnya bisa di lainnya bisa C4 Pak, cuman ini. soalnya belum C4. Nah ya itu makanya itu saya kan langsung Mas Azhar. Halo. Ya Pak, maksudnya apa? Nah ini udah masuk ke C4 belum? Tadi kalau di pelaksanaannya oke, tapi soal dari pengembangan kata kerja operasional untuk SMK itu mohon sudah nilai ke C4 ke atas. Mas. Tadi ini Pak Azhar, maksudnya Pak Azhar. IPK Pak Azhar kan menganalisa. Jadi soalnya ini belum hot. Disesuaikan Pak Azhar. Jadi mungkin nanti soalnya bisa dibuat hot Pak Azhar. Ya, apakah itu menganalisa gambar, ada gambar dulu nanti di situ, baru soalnya gambar ini salahnya di mana, misalnya seperti itu Pak Azhar. Jadi soalnya saja diganti. Saya kira Pak ketika analisa dari semua yang dibuat itu hanya ada beberapa soal yang hot, bukan semuanya hot Pak. Apakah bukan begitu Pak? Iya betul, tapi kalau ini soal yang dikedepankan dengan jumlah berapa ini kan belum masuk di ranah C4 ke atas. Jadi kalau tadi di sana IPK-nya tidak menganalisa dan sebagainya, itu harus kita perhatikan di dalam pembuatan kisi-kisi untuk soal-soal Pak. Jadi inilah yang perlu cross check kembali supaya nanti jangan sampai ya, oh ini kok terlalu mudah soalnya tingkatannya SMA. Jadi nanti begini Pak Azhar, biar Pak Azhar tidak bingung. IPK Pak Azhar kan semuanya menganalisa kan, dari 4 IPK itu semuanya menganalisa kalau tidak salah saya. Indikator pencapaian kompetensi Pak. Ya, karena IPK Pak Azhar semua itu menganalisa, jadi soalnya otomatis harus hot semua Pak Azhar. Kecuali bertahap kayak Pak Arif tadi, ada C1, C2, C3, C4, mungkin hanya berapa yang hot, karena setiap soalnya harus menjawab IPK-nya Pak Azhar. Kalau IPK Pak Azhar bertingkat kayak punya Pak Arif, itu mungkin bisa ada beberapa soal yang tidak hot tidak apa-apa. Tapi karena tadi saya lihat ada menjelaskan ya. Oh iya iya Pak, berarti betul Pak Azhar. Kira saya IPK Pak Azhar tadi enggak, walaupun gini Pak, walaupun IPK ini tingkatannya sudah SMK, siswanya itu SMK, jadi kalau soalnya terlalu rendah, terlalu lot, itu juga nanti diketawain kita. Loh guru SMK soalnya kok anak SMK kok gitu. Itu paham nggak Mas Anca? Walaupun ini IPK-nya menjelaskan, mendeskripsi, tapi dari bentuk soal yang ditampilkan pilihan tunggal tadi itu terlalu mudah, sehingga kalau kategori di dalam lot masih rendah, sehingga belum masuk di ranah atau masuk ruang hot. Tingkat kesukarannya masih di bawah 3. Gitu loh. Jadi disesuaikan dengan bagaimana membuat langkah-langkah dalam mengembangkan soal yang dengan kata kerja operasional ini sudah masuk C4 untuk tingkatannya. Ya, kalau udah SMK itu harus ke atas, tidak. Ya ini tidak terlalu boleh. Kalau B apalagi benar salah, kemudian pilihan tunggal, itu nilainya kan terlalu dangkal. Orang kesulitannya kurang tinggi gitu loh. Sampai 2. Ya itu ya Mas Azhar ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya. Siap Pak, siap. Jadi kalau untuk SMK, kecuali kalau SMP, CSD tadi saya SMK, jadi untuk pembuatan isi soalnya itu harus sesuai dengan ya tingkatan degree-nya, perbandingannya itu supaya jelas.
Ya, jadi itu ada prinsip D-nya supaya SMK itu tidak bisa. Tapi kalau hanya pilihan tunggal, lebih A, lebih B, nanti garape mereka itu sudah enak dewe. Tapi kalau ditekan dengan soal-soal yang lebih ya tinggi lagi kan beda. Kalau ini masih menurut saya masih masuk di zone lot, masih zone bawah kalau soalnya tadi. 1 sampai berapa tadi soalnya tadi? Mas Azhar. Sampai 10, Pak. Ya, ganti mungkin di kompar dengan yang lain supaya lebih masuk dalam ranah yang lebih ya di luar lot. Ya, kalau di apa? Taksonomi belum dalam menjabarkan juga gitu, ada garis-garis kotak merah. Ini soalnya terlalu rendah, ada garis-garis soal kuning dan garis-garis yang di mana itu soal-soal tingkatan untuk kelas atas, kelas tinggi dan sebagainya. Jadi ada SMP, SMP, SMK. Jadi gitu ya. Jadi soalnya kalau hanya itu aja terlalu mudah. Ya, divariasikan soalnya. Ya, silakan untuk bisa diteruskan. Ini nih Mbak Vita itu bisa nggak keluar suaranya? Tadi saya telepon sama Pak Vita, Bu Vita, katanya memang laptopnya yang bermasalah, Pak. Ada tanda seru di gambar mic-nya itu. Nah, berarti harus diinstal ulang itu. Halo Mbak Vita. Tuh, yuk Mas Elias. Oke Pak, saya stop screen. Terima kasih Pak. Yuk. Mas Elias siap? Siap, Pak. Yuk. Ya harus siap, kalau nggak siap gimana? Di room kok. Udah muncul, Pak, nih. Yuk. Lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Darso. Mohon izin untuk mempresentasikan dan apa saja yang sudah dibenahi. Ini FPP mengenai atletik lompat jauh untuk yang ini KI seperti umumnya. Terus untuk ini ya, untuk KD dan IPK yang saya ingat untuk D1, D2, dan D3-nya ini kemarin tidak urut. Kalau menurut saya ini insya Allah sudah urut, mengidentifikasi, menjelaskan, mengurutkan untuk KD 3-nya dan IPK. Terus yang KD 4-nya juga ini juga mempraktekkan dan melakukan. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kemarin tidak ABCD, ini insya Allah sudah ABCD dan sudah ada PPK-nya. PPK-nya kemarin sudah dimasukkan di ranah keterampilan, tidak usah disendirikan karena DSD PPK-nya masuk di satu dengan keterampilan. Materinya lompat jauh, awalan, menuju, melayang, dan mendarat, remedial, pengayaan. Untuk metodenya tidak ada, pengenalan, media dan alat sudah fix. Untuk ini ya, kemarin sumber belajar mungkin tidak ada linknya saya. Ini sudah saya kasih link.
Terus masuk ke langkah-langkah pembelajaran seperti ini. Kemarin juga tidak ada pretestnya punya saya. Terus saya beri secara lisan untuk pretestnya ini. Terus untuk sintaksnya mengamati, terus Menyampaikan tujuan pembelajaran ada nggak Mas tadi? menyampaikan tujuan pembelajaran di pendahuluan. Mana? Belum ada. Nanti kalau harus ada loh ya. Ini Pak, nomor 5.5. Oh ya, guru menyatakan. Tapi tujuan pembelajaran sebelum itu harus ada pretest. Jangan terbalik. Ya, tujuan pembelajaran pretestnya ini ya. Pretest dulu, baru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya ini, halo Mbak Vita. Kamu dah, ya wis. Siap, ya habis ini. Ya. Pakai HP ini Pak. Wah, pakai HP. Nanti HP-nya panas nanti. Wah. Iya Pak. Yo Mas. Sampai Elias. Ya Pak. Jangan lupa ya. Saya nanti ini Pak. Pretest dulu. Sudah Pak, saya akan pretest dulu baru tujuan pembelajaran. Terus yang paling ini saya banyak termasuk itu Mas Elias tahu iya, tahu kalau permain apa bentuk-bentuk main daerah tradisional engkle yang tahu ya. Itu bisa untuk kegiatan langkah-langkah pembelajaran buat berapa lapangan engkle 1, 2, 3 blek turun naik baik lagi yang dipakai dengan apa kereweng apa itu batu apa itu batu tipis dilemparkan kemudian mereka lompat dengan satu kaki ya satu kaki kemudian diambil dilemparkan lagi kaki 2 brek mumpung baik lagi apa namanya itu di sana apa namanya bendan atau kalau di sini apa ya kalau di kita gedrek apa namanya Mbak Vita tahu Mbak ya Gedrek Pak, gedrek. Nah itu kalau di Jawa kalau di sana yang gimana nggak tahu nanti mereka ya Mas Ari Mbak Vita ya oh Jawa gedrek Inggris gedrek loh Mas Probolinggo Pak. Nah oh ya Probolinggo tahu tapi Probolinggo kalau Madura ya nggak tahu tahunya saya bendan itu Pak bentangnya gimana ya itu bisa dipakai yang ada kotak-kotaknya itu yang ada batunya itu dilewati betul itu bisa Mas karena apa itu mainan itu mengarah ke inti pembelajaran nih Mas Elias sehingga jangan hanya 1 atau 2 nanti bila perlu dalam proses tahapan-tahapan pembelajaran itu seperti itu kemudian dilanjutkan dengan latihan mendarat dulu kemudian latihan gabungan tumbuhan mendarat latihan ya secara statis kemudian dinamis dan sebagainya itu nanti tidak akan kehabisan bahan ajar ya lanjut ya terima kasih Pak Tarso ini yang kemarin sudah saya masukkan untuk langkah-langkah yang berdiri di tepi apa itu melompat bersama-sama untuk yang sederhananya tahap berjenjang dan ada penutup seperti biasa. Saya rasa sudah itu untuk langkah pembelajaran yang diperbaiki. Terus ini dari penilaiannya tidak ada masalah. Namun ini masih bingung saya. Apa? Penilaian SD ini kemarin Bu Farida saya keluarkan seperti ini katanya nggak usah Mas SD nggak usah RPP-nya langsung penilaiannya langsung kata-kata saja kalau yang ini di SMP gitu
Saya juga referensinya salah satu. Ya memang makanya itu kata kerja pasal untuk mengembangkan soal itu KKO-nya yang jelas untuk SD itu apa, untuk SMP. Tapi kalau memang Farida itu nggak usah, silahkan, nggak masalah. Ya. Itu kan bagaimana supaya guru memahami langkah-langkah dalam asesmennya, kegiatan-kegiatannya. Itu tidak masalah. Kalau saya itu tidak terlalu prinsip, tapi yang prinsip harus saya paksakan karena ini sesuai dengan aturan. Ya, lanjut. Saya rasa sama Pak ini untuk instrumennya. Baik, tidak masalah. Terus lanjut ke media ajar. Media ajar nggak ada masalah juga ya. Proyektor sudah ada keterangannya. Kemarin nggak ada keterangannya, cuma namanya saja dengan gambar. Itu saya beri keterangan terus belajar seperti itu. Lanjut ke bahan ajar pendahuluan indikator dan tujuan. Nah ini saya sudah masukkan yang disarankan Pak Darso tadi. Berapa banyak? Berapa? Ya, Mas. Berlari dulu. Pak, berlari di balok-balok itu Pak ada. Ya, depannya di lebar 1 meter. Bagaimana caranya siswa tersebut jangan sampai menginjak kayu tersebut untuk langkah larinya. Terus yang kedua ini untuk di tepi ada mendarat. Kemudian ya mendarat, melayang dan mendaratnya. Terus selanjutnya ini keterangan gabungan berlari, keterangan untuk menempuh, keterangan melayang, dan keterangan mendarat. Oh ya, 2. Statis kemudian dinamis gitu Mas. Statisnya dalam mendarat, start dari awal dengan posisi tidak awal tidak bergerak tapi di tempat kemudian melompat, kemudian mendarat. Kemudian gabungan masih statis, satu kaki di depan, kemudian ya numpu, kemudian mendarat. Dinamis, jalan 3 tempat langkah, tumpuan, pendaratan. Itu jadi langkah-langkah itu bertahap berjenjang dari yang ke mengarah yang sebenarnya. Nanti pun juga sudah itu latihan menumpu di lintasan lompat dan bak yang sebenarnya. Silakan cari posisi untuk menempatkan startnya di mana dan sebagainya. Mereka akan mengira kita. Seakan-akan kita itu betul-betul, tapi dalam proses pembelajarannya itu sebagai guru penjas. Lakukan penjas. Ayo dari sini, habis ini jalan, lari, kemudian tumpuan aja. Ketepatkan pada balok tumpu. Nah, berarti aku di sini nanti karena setiap individu beda. Tapi kalau untuk pembelajaran mungkin pakai 12 atau 10 meter, 12 meter silakan. Bagi 2 AB, lari. Ya, tepatkan tumpuan, kemudian jauh-jauhnya dan sebagainya. Mungkin dari situ prosesnya juga tidak hanya itu, kemudian dikasih. Kenapa dikasih halangan supaya apa dan sebagainya. Mungkin di depan balok tumpu dikasih kardus atau untuk berapa. Tujuannya apa? Nah, mereka akan muncul nanti. Lupa, di depannya kok ada kardus, Pak. Itu apa? Ayo siapa yang bisa pahami? Kenapa Bapak ngasih kardus ini? Jelas ya? Mas Elias. Nah, supaya apa? Nanti mereka akan tanya. Kenapa di depan orang nunggu kok dikasih kardus? Nah, tuh. Jadi itu perlu dijabarkan dalam pengembangan bahan ajar, Mas. Kalau hanya satu itu tadi hanya lari, kemudian data nunggu, data mendarat dan data nunggu habis tidak ada lagi. Nanti anak lompat sama sebenarnya ya buang air kecilnya nanti tersendat. Prosesnya itu tahapan proses yang perlu dibiarkan sehingga nanti kalau sesungguhnya itu
Berkali sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Tidak 1,5 jam lompat jauh terus, lompat jauh terus. Ya, dia akhirnya menemukan satu titik. Ya, komunikasi jenuh, Pak, capek lompat tok, Pak. Ya, jadi itu. Oke, lanjut. Nanti bisa lihat lagi. Ya, makasih Pak Darso masukannya. Terus kalau diskusi seperti itu. Teman, terus ke LKPD. Oh ya, ini yang Mas Elias. Tujuannya akan menjadikan satu PBL. Gimana? Kenapa? Bapak memberi apa ya? Siapa yang bisa ya mengerti tentang Bapak tadi naruh DUSDI, ya itu bisa untuk ya kegiatan urusan PBL saat-saat nanti diskusi di M4 tadi mengkomunikasikan dan itu nanti muncul, Mas, bisa dimunculkan bahwa saya lari mau nunggu kok dikasih kardus Pak, itu depannya ada apa. Nah itu nanti muncul PBL-nya jelas. Oh berarti tidak maju. Kalau kita sebagai pengamat bisa tahu berarti guru lebih Pak. Kenapa kok dikasih itu? Supaya apa? Ya kayak gravitasinya tidak mudah untuk kalau tidak ada lambungan ya cepat ya tidak jauh lombatannya dan sebagainya. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Darso. Lanjut ke LKPD pertama tentang pengetahuan, di mana itu ada gambar, nanti bagaimana cara siswa itu menjelaskan di kolom jawabannya. Terus LKPD kedua tentang gerakan atau keterampilan yang memiliki poin-poin pertama gerakan awalan, menumpu, melayani udara dan mendarat, penilaiannya. Terus ini kunci jawaban LKPD pertama. Lanjut ke instrumen ini sikap kedua tadi spiritual, yang ini sosial, direkap jadikan satu dan mendapatkan hasil. Terus ini kisi soalnya ada 2 soal Pak, ini bagaimana cara melakukan gerakan awalan dan menumpu, dan nomor 2 bagaimana cara melayang dan mendarat. Jawabannya. Terus keterampilan instrumen SMP SD Mas. SD Pak. Ah. Nah, ini yang dinilai 4 poin juga, awalan, menumpu, melayang di udara dan mendarat. Nanti dijumlah dibagi 4 menjadi nilai akhir, terus emisi dan penganyaan. Jika ada yang membutuhkan atau di bawah KKM. Sudah Pak Darso. Mohon maaf Pak, mic-nya. Ada rentangan nilainya Mas? Tidak ada. Rentangan nilainya Tidak ada ya. Vicky sama ini sudah ini akan ya, oke. Ini sudah 80 sampai 90. Dari kisi-kisinya itu mana deskripsinya? Ada toh? Dari 70 80 tadi lah. Saya menerapkan PK indikator soal, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menjelaskan gak dasar awalan, gak dasar melayang, mendarat. Terus apabila siswa mengerjakan dan melakukan, gak ada. Belum ada Pak. Tidak menyalahi Mama seperti itu, tapi yang dia melakukan yang tumpuannya, kemudian oke, gini masih refleksi, tidak masalah. Saya ngomong refleksi gerakan. Nomor 2 apa? Satu soal aja toh.
2 soal, Pak. 2 soal. Bagaimana melakukan gerakan mayang bicara. Ya, ini ada berbeda. Ya, jadi itu punya Mas saya. Mungkin ada yang lebih jeli. Saya enggak bawa ganti kacamata, tapi ini terang. Ada masukan? Enggak ya? Lanjut ya. Sudah sesuai ya ini ya. Mas Arif, Mas Hasan? Kisi-kisi saja tadi Pak. Kisi-kisi yang sudah. Nah, maka itu, saya untuk deskripsinya di mana? Oh sudah ya. Deskripsi ini. Siswa dapat menjelaskan indikator soalnya. C. Uraiannya apa ini? Bentuk uraian? Ini masih ini di salah satu. Mungkin level kognitifnya Pak Ilyas, level kognitif menjelaskan itu kan masih C1 atau level 1 ya. Karena Iya, Mas. Mas Ilyas, paham nggak Mas? Iya, Pak. Nah. Ya, paham, Pak. Ini tadi berapa Atau soal Pak Ilyas? mengurutkan, Pak ya? Sesuaikan dengan IPK Pak, sesuaikan dengan IPK Bapak. IPK-nya Mas. Salah menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengurutkan. Ya, jadi tiga-tiganya harus masuk Pak IPK Pak. Jadi jangan 2 soal saja Pak, karena IPK Bapak kan ada 3. Ada menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan sama mengurutkan. Jadi mungkin soalnya ada 3, masing-masing soal mewakili 1 IPK Pak. Jadi biar IPK-nya terjawab. Biar sesuai dan sinkron. Iya Pak, saja sih. Mas Ilyas jelas belum? Jelas, Pak? Ya. Jadi level kognitif D1. Kedua ya memahami, nggak masalah punya 1, 2 itu. Cuma tadi ada 3 IPK-nya. Ya tadi ada menjelaskan, SD itu mengidentifikasi sudah bisa ya? Kira-kira? KKO-nya. Kelas tinggi mulai bisa mungkin Pak, mulai. Oke. Saya bahasa kata kerja operasional, saya serahkan guru angkutan di sekolahnya masing-masing karena karakter yang tahu gurunya. Ya, saya kira itu tambahan dari nanti dimasukkan kurang berapa itu? Ada 3. Ya Mas ya? Iya Pak, baik, terima kasih. Yuk. Langsung Mbak Vita. Ya Pak, bisa nggak ya Pak pakai HP? Sebentar. Share screen bisa nggak ya? Kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa minta tolong Mas Arif atau Mas Hasan. Iya, sebentar Pak. Biar suaranya pakai HP Pak, saya pakai. Pakai ini jelas nih, pakai HP ini. Semangat semua teman-teman lihat. Halo. Halo, jelas Mbak? Iya Pak. Bisa share screen Mbak? Iya bisa Pak, ini saya coba pakai laptop Pak. Suaranya pakai HP. Ya. Oke. Ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak, jauhkan antara laptop dengan itu agak jauh dikit. Antara HP. Iya, Pak. Laptop bisa di-mute kan, laptopnya di-mute. Dimatiin mute-nya laptop. Bisa kan? Oh, bisa Pak. Oke. Halo? Halo? Lanjut. Dengar jelas kok, Pak. Lanjut. Halo, Mbak Vita. Iya, Pak. Yuk, lanjut. Baik, untuk RPP yang ke-1, perangkat yang pertama, untuk revisi masuk pada ini Pak, medianya kemarin masukan dari Pak Hasan, ada perbedaan materi dan materi pokok sudah saya rubah.
untuk pemberian pembelajaran remedial dan pengayaan. Setelah itu ada linknya sudah saya masukkan. Langkah-langkah pembelajarannya sudah agak menarik Pak, ini ada gambar dikit-dikit Pak. Terus pada pelaksanaannya, jadi setiap gambar di situ saya sudah memasukkan cara pelaksanaannya seperti setelah didik dibariskan membentuk lingkaran. Jadi ada gambar, terus bawahnya saya beri keterangan Pak. Nah, kalau untuk penilaiannya sendiri kemarin tidak ada revisi, sudah oke Pak. Lanjut Pak Darso. Itu mesti saya interupsi. Lanjut. Jadi monggo kalau keluar dulu nanti berani sendiri. Mungkin berani tuh monggo. Tidak setuju tidak masalah. Diletak materi saya yang lihat. Nggih, masuk pada bahan ajar Pak. Untuk bahan ajar kemarin saya tidak ada kata pengantar, saya beri kata pengantar. Untuk bahan ajarnya itu kan lebih lengkap ya Pak. Masuk pada pendahuluan. Oh iya berarti kemarin revisinya ini apa namanya terlalu banyak sejarah ya Pak, sebentar saya belum. Ya, terlalu bias. Kita Iya Pak, sebentar kayaknya belum keblok. bikin forehand aja kok apa sejarah tangkis. Siapa lu Sujartono? Suruh mengenalkan Mas Hasan itu cukup belajar. Atau Mas Arif bukan bagus. Iya Pak. Oke, masuk pada kegiatan belajar yang pertama yaitu saya menggunakan KAIKD-nya. Sudah saya revisi untuk ada mempraktikannya karena kemarin hanya kemarin itu intinya tidak ada mempraktikkan untuk yang KD 4.2-nya. Untuk selanjutnya untuk tujuan pembelajaran tidak ada revisi. Nah kemarin karena ini RPP pertama ya Pak, jadi untuk mengedit untuk bahan ajar menurut saya gini sudah cukup ruwet Pak. Kalau untuk yang terakhir yang sama Pak Darso itu sudah lumayan saya edit Pak, agak menarik sedikit lah. Karena saya agak ini Pak, agak mudah. Kalau bisa menarik yang banyak, jangan menarik sedikit. Siswanya iya Pak. Ya. Ini masuk pada materi ada servis, lain-lain sudah ada saya beri gambar agar lebih menarik. Kemarin masukannya seperti itu. Terus cara melakukannya sudah saya beri lebih rinci lagi pelaksanaannya seperti apa. Masuk pada rangkuman. Jadi rangkumannya kemarin masukkan lebih rinci lagi sudah saya masukkan. Untuk masuk pada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran sudah saya masukkan linknya Pak kemarin. Hanya Mbak Vita. Iya Pak. Sebentar. Begini, trik dalam TBM sebagai guru. Kalau materi kita yang kita berikan banyak, mungkin trik yang perlu kita tampilkan di dalam warming up. Oh materi itu arahan dari warming up kalau bisa mengarah ke materi. Contohnya Mbak Vita main tangkis, ya mungkin saya akan membuat satoran dengan memindahkan benda-benda. Ya, satorannya tapi menghadap belakang boleh. Itu warming up pakai itu. Itu triknya supaya nanti kita benar triknya sudah siap. Karena yang benda apa pindah ke kiri pindah kanan kiri. Itu warming up-nya. Ya, karena materinya ada servis backhand, forehand, kemudian apa lagi pukulan ya. Unlock ya Pak. Itu nanti di trik dalam pembelajaran itu, kalau itu nanti akan saya rekayasa di warming up-nya. Ya, terus lanjut. Untuk medianya, kemarin saya hanya polosan saja, sekarang sudah saya beri keterangan fungsi dari media ya, alat dan media yang saya paparkan. Untuk LKPD-nya sendiri, di sini saya sudah cukup lengkap, ada informasi pendukungnya. Kemarin tidak ada Pak, karena saya kira yaitu ada misalnya ada informasi pendukung perlu tidak seperti itu. Akhirnya semua RPP saya beri untuk informasi pendukungnya. Untuk petunjuk pekerjaannya saya sudah saya paparkan sebelah sini, ada gambar di samping dan penugasannya di sebelah kanan. Sudah ada skor penilaiannya.
Baik, pada masuk pada instrumen penilaiannya. Untuk instrumen penilaiannya, seperti ini Pak, ada petunjuk penilaian, keterangan, ada jurnal instrumen penilaiannya. Di sini saya memaparkan nilai-nilai dalam setiap gerakannya sudah ada. Jadi jika mampu menjawab dan menyebutkan 2 pukulan lap, ada nilainya sekian, ada range nilainya Pak. Ada diskusi untuk skor penilaiannya. Pengumuman skornya seperti ini. Ini untuk keterampilannya, jadi anak bisa melakukan mempraktikkan cara memegang. Ini sudah ada kriteria nilainya Pak, sudah ada kriteria penilaiannya. Kisi-kisi kualitas gerakan 1, 2, 3, 4 tadi sudah ada ya. Yang satu pada wes ya. Lap ini kurang teliti. Sudah ada, oke. Yang penting guru paham dan memahami bagaimana mengembangkan itu sehingga sampai ke asesmen tidak boleh keluar dari apa yang ada dalam tujuan pembelajaran IPK-nya. Saya baik, pada saya sudah, ini pada tadi sudah masuk pada instrumen terakhir yaitu pukulan lob. Di sini ada skor 1, 2, 3, 4. Setiap indikatornya ada kriteria penskorannya. Ya, 3, 4. Ya, cukup. Ya. Ya, udah ada ringnya. Dapat sekian baik, sangat baik, kan ada nggak? Masuk pada, iya Pak, itu ada range-nya karena kan tiap skornya itu saya beri nilainya, ya. Jadi kualitas gerakan ada 1, 2, 3, 4 Pak. Enggak, kalau dapatnya 75 sampai sekian, nilainya baik. 80 sampai sekian, sangat baik. 90 excellent, ada nggak? Iya, belum ada Pak, karena saya menggunakan hanya ring kriteria penilaian 1, 2, 3, 4. Karena kan banyak gerakan, saya kira masih nanti diolah lagi seperti itu ya, Pak. Karena ini skor maksimal dan penilaiannya nanti. Ya, kan bisa ini Pak. Iya, bisa Pak. Katakan ini dapat 16. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4. Ini 3 ini. Ini 3. Ini 3 aja Mbak. Kalau 4 nanti gimana berbaginya? 9. 16. Ini skor maksimal 1, 2, 3 soal. Skor maksimal 3. Di sini elemennya 4. Ya kita tambahin tumpuan, tumpuan. Oh gitu ya Pak. Atau itu loh biar 4. Boleh. Nah, karena tumpuan juga masuk dalam kalau dia nginjek di lain berikutnya tidak boleh. Tumpuan saat itu jadi 4 ini 16. Nah, itu kalau ini distribusinya ada 4 ya, ini maksimal 16. Tapi kalau di sini kok 3 aspek yang tambah apa? Tumpuannya berarti ada lagi nanti di indikatornya juga harus jelas. Ya, siapa? Atau masukan dari teman yang lain, silakan. Mas Hasan, Mas Arif. Ini supaya yang merah ini supaya jelas. Nah, silakan Mas Arif. Paham nggak Mas Arif yang dimaksud Mas Hasan? Halo. Ini skor ini kalau dia ini 4, 4, 3, 12. Sama tuh ya. 1, 2, 4, 3, 3. Oh sama ya. Ini 4, dapat 4 kali 3, 12. Ini. Oh ya. Iya, sorry. Enggak apa Mbak Vita. Oh iya, Pak. Iya, saya kira 4 ini aku kira 16 tadi ya. Mata saya enggak. Skor maksimalnya 12. 1, 2, 3. Si A pegang A bener, si B servis. Nah, servisnya ini yang servis gimana ini? Ada backhand, forehand. Tadi di indikatornya. Iya, Pak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Servis ada 2, backhand, forehand. Ini nanti juga ada. Ya, ini lebih besar lagi tidak apa-apa. Maksimal lebih besar tidak apa-apa. Yang penting nanti dikalikan 100, dia dapat 100 kalau benar semua. Ini loh, servis di indikatornya apa? Di IPK-nya. Siswa mampu. Nah, di sini harus disesuaikan dengan IPK-nya, Mbak. Ya, Pak. Nanti
Di IPK-nya tadi. Nah, kalau servis dianggap guru bisa melotot terus nggak apa-apa. Servis, oh iya servis bikin hari itu. Ya silahkan, tapi kalau IPK-nya jelas, disitu lebih jelas pertemuan pertukarannya, wah ini guru lebih teliti. Ya, Kalau siapa? nanti, ya ini silakan Mas Hasan, nanti Mas Ilyas mau komentari apa? Kita akhiri habis itu. Silakan Mas Hasan. Pak, tadi sudah dijawab Pak Daso tadi mau komentar ini. Iya, udah. Mas Ilyas. Tempat Pak Azhar sudah hajan Pak, hanya mau mengingatkan. Iya, udah. Ya, oke. Mas Ilyas saja. Oke, saya kira kalau sudah ada untuk siang ini, pagi siang ini kita lihat dulu. Ya, jalankan ibadah untuk sholat Jumat, yang Jumatan, yang tidak silakan untuk mengembangkan kualitas kemampuan untuk memahami apa yang ada dalam kegiatan pada siang ini. Terima kasih. Kita akhiri untuk pagi ini dan kita sambung nanti jam 1.30 Mas ya. Boleh Pak. Oke, jam 13.30 untuk melanjutkan kembalikan ini boleh tapi servis nanti kita harus melototi sendiri. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.